Ya, selamat pagi untuk kita semua. Senang sekali Bapak Ibu Saudara-saudara. Pagi ini saya ada di tengah-tengah saudara-saudara. Saya diberi kepercayaan oleh Gembala untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya berterima kasih kepada semua Bapak Ibu jemaat yang sudah mendoakan Ibu Gembala sehingga proses operasi berjalan dengan lancar. Kemarin sore kami sudah pulang di rumah. Saudara berdoa supaya Ibu Gembala cepat pulih dan bisa kembali melayani. Ya, terima kasih untuk segala dukungan Bapak Ibu saudara-saudara. Ya, kita bersyukur. Saya bahagia sekali karena sudah umur 43, Tuhan kasih anak satu lagi dan anak yang keempat, puji Tuhan. Ya, sebenarnya lahirnya minggu depan dulu, tapi karena anak keempat kebetulan tanggalnya mendekati, jadi kita minta ke dokter anak keempat lahir hari Kamis tanggal 4 bulan 4 tahun 2024 dan puji Tuhan dokter setuju. Tanggal 3-nya dia bilang, Pak nanti tanggal jam 8 ya kita operasi. Jadi saya senang. Ya, terima kasih. Jam 8, setengah 8 sudah didorong ke tempat operasi. Ternyata ada 2 pasien. Ada satu cleaning service di rumah sakit itu yang paginya dia datang kerja. Umur kandungannya juga mungkin sekitar 3 minggu lagi baru melahirkan. Paginya dia datang kerja, tapi tiba-tiba waktu dia kerja anaknya merontak dan dia sudah setengah mati. Ini dokter bilang malam operasi. Dan ternyata itu cleaning service itu duluan. Kami yang didorong ke tempat operasi duluan, tapi tiba-tiba cleaning service itu datang lalu dikasih masuk duluan. Saya lihat jam sudah jam 9, lalu tiba-tiba dokter datang, dok ingat ya, saya requestnya tanggal 4, tidak boleh lewat dari tanggal 4. Saya takut lama, lalu lewat jam 12 berarti bukan lagi tanggal 4. Lalu dokter bilang, tenang Pak, ini cepat saja. Ya puji Tuhan, jam 10 sekian. Ya, tiba-tiba dokter keluar bilang, Pak selamat ya anak Pak perempuan. Saya bilang, iya Pak, saya sudah yakin bahwa anak perempuan. Dari pakaian-pakaian juga sudah siap perempuan semua. Ya puji Tuhan, Ibu Gembala sudah bisa bergerak, sudah pulih, sudah jalan, dan kita doakan supaya cepat pulih. Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita buka kitab kita. Tema yang dikasih oleh Ibu Gembala itu adalah bangkit dan menjadi terang, karena Yesus sudah bangkit. Dan saya akan sampaikan baca beberapa ayat untuk kita. Dan kalau seandainya ayat-ayat ini saudara sudah dengar khotbahnya berulang-ulang kali, saya harap sudah tidak bosan. Ya, kita kembali buka Matius pasal 28 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Matius pasal 28 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Saudara bisa ikut di Alkitab saudara atau di depan, dan saya akan bacakan untuk kita. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya dan duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi ke kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea,
dan di sanalah mereka akan melihat aku. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dari cerita yang kita baca ini kita mendapati bahwa berita Paskah pertama kali disampaikan kepada dua wanita, yaitu bernama Maria. Ya. Kalau di pembacaan kita dikatakan bahwa Maria Magdalena dan Maria yang lain, tetapi di dalam Markus pasal 16 ayat 1 di situ dikatakan bahwa Maria yang lain itu adalah ibu Yakobus. Ya, lalu ada perempuan lain seperti Salome yang mereka pergi. Dan saudara-saudara, yang menariknya adalah kenapa Yesus menyampaikan diri pertama kali kepada dua perempuan ini dan bukan kepada murid-muridnya. Saudara tahu bahwa yang menariknya adalah dua perempuan ini adalah orang-orang yang luar biasa. Kenapa saudara? Karena mereka juga hadir ketika Yesus mati, saudara-saudara. Ya. Jadi waktu Yesus mati, dua perempuan ini juga hadir. Kalau saudara baca satu pasal ke depan dalam Matius pasal 27 ayat 50, ayat 55 dan ayat 56, di situ dikatakan Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Lalu ayat 55 dikatakan, dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Yusuf, serta anak ibu anak-anak Zebedeus. Bahkan mereka bukan hanya hadir ketika Yesus mati, saudara, tapi dua perempuan ini juga hadir ketika Yesus dikuburkan. Saudara perhatikan ayat 61, tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ di depan kubur. Jadi saudara, kalau kita bicara kebangkitan Yesus, maka dua Maria ini begitu penting di dalam berita kebangkitan Yesus. Kenapa? Yesus mati, mereka hadir. Yesus dikuburkan, mereka hadir. Bahkan Yesus bangkit, mereka juga perempuan-perempuan pertama yang hadir di situ dan menyaksikan, menampakkan diri. Yesus menampakkan diri kepada mereka. Dan itulah sebabnya saudara, seorang penafsir Alkitab yang luar biasa yang bernama William Berkeley, dia bilang begini, sungguh tepat bila Maria Magdalena dan Maria yang lain merupakan orang pertama yang menerima berita tentang kebangkitan Tuhan dan bertemu dengan mereka. Kenapa? Karena mereka hadir di dekat salib, mereka hadir ketika Yesus dibaringkan di kubur, dan kini mereka menerima balasan atas kasih mereka itu. Mereka lah yang pertama kali mendapatkan sukacita kebangkitan Yesus. Dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan firman Tuhan ini, hari ini saya mau sampaikan dua berita, dua hal penting untuk kita, bagaimana atau kenapa kebangkitan Yesus itu menjadikan kita harus menjadi terang bagi orang lain, sesuai dengan tema yang diberikan oleh Ibu Gembala. Yang pertama saudara, karena kebangkitan Yesus membuktikan kepada kita bahwa setiap firman Tuhan yang diucapkan itu selalu digenapi, saudara. Ya, sekali lagi, kenapa kita harus menjadi orang yang membawa terang, menjadi pembawa berita terang kepada orang lain melalui kebangkitan Yesus? Karena saudara lihat di sini bahwa melalui pembacaan kita ini, saya mendapati bahwa kebangkitan Yesus itu membuktikan kepada kita bahwa firman Allah itu selalu digenapi. Makanya kata Injil itu berasal dari kata evangelion yang artinya berita baik atau kabar sukacita. Kenapa berita baik atau kabar sukacita? Karena beritanya adalah Yesus mati, Yesus disalib, Yesus dikuburkan, tapi pada hari yang ketiga Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan itu berita baik, saudara. Kalau seandainya beritanya Yesus hanya mati, maka apa bedanya Yesus dengan orang lain? Apa bedanya Yesus dengan tokoh-tokoh agama yang lain? Apa bedanya Yesus dengan nabi-nabi yang lain? Tapi beritanya adalah berita bahwa Yesus yang mati itu pada hari
sudah bangkit dan membuktikan kepada kita bahwa Yesus yang bangkit itu menyatakan kepada kita bahwa setiap firman Allah yang diucapkan, yang dicatat di dalam Alkitab kita itu pasti digenapi, saudara. Saudara baca ayat 5 dan ayat 6 dalam pembacaan kita. Ketika malaikat bicara kepada mereka, saudara perhatikan, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dari ayat 6 ini, saudara, di sini kita melihat bahwa sebenarnya malaikat hanya mengingatkan kembali Maria Magdalena dan Maria yang lain ini bahwa sebelum dia bangkit, dia sudah mengatakan itu kepada kamu. Dan betul, saudara, Tuhan Yesus selama hidupnya berulang-ulang kali, saudara, dia menyampaikan kepada murid-muridnya, menyampaikan kepada semua orang yang telah mengiring dia bahwa nanti dia akan diserahkan, dia akan menderita, dia akan disalib, dia akan mati lalu dikuburkan. Tapi dia menyampaikan kepada mereka bahwa pada hari yang ketiga dia pasti akan bangkit dari kematian. Dan di sini, saudara, mereka akan mengingatkan mereka bahwa dia tidak ada di sini karena dia sudah menyampaikan kepada kamu. Jadi di sini, saudara, kalau perhatikan, malaikat tidak memberikan kabar yang baru kepada kedua perempuan ini. Dia hanya mengingatkan mereka bahwa sebelumnya Yesus pernah berkata kepada kamu dengan kata lain. Malaikat itu berkata, ini bukan hal yang baru, ini hanya penggenapan dari apa yang Yesus pernah katakan kepada kamu. Yang karena itu, saudara-saudara, saya mau menyampaikan begini, bahwa kalau kita memperhatikan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita tidak perlu heran dengan apa yang sedang terjadi hari-hari ini di sekitar kita. Itu bukan hal yang baru. Seperti kata malaikat ini bahwa ini bukan sesuatu yang baru. Semua yang terjadi hari ini, semua yang kita alami hari ini, semua yang kita lihat hari ini, semua yang kita saksikan hari ini, sebelumnya Tuhan sudah pernah menyampaikannya kepada kita melalui firman Allah. Dan firman Allah itu pasti digenapi. Contoh, saudara, seperti kalau saudara lihat sekarang muncul tambah banyak nabi-nabi palsu. Banyak orang yang menamakan diri mereka hamba Tuhan, pakai Alkitab berbicara, tapi sebenarnya perkataan-perkataan yang mereka sampaikan itu bukan perkataan firman Allah. Banyak orang pakai Alkitab hanya untuk kepuasan perut mereka dan mereka bicara sembarangan. Banyak orang mulai tersesat, banyak orang mulai berusaha untuk menyesatkan orang lain. Yang mungkin waktu kita lihat ini, kita berpikir, kenapa ini terjadi? Saudara, itu bukan hal yang baru lagi, karena sudah berulang-ulang kali. Bahkan di zaman Yesus sudah pernah menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa nanti akan muncul pengajar-pengajar sesat, muncul nabi-nabi palsu, seperti yang dikatakan Matius 24 ayat 11 dan ayat 24. Di situ dikatakan begini, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi kalau kita ikut Tuhan main-main, saudara, firman Allah sekiranya mungkin orang-orang pilihan juga disesatkan. 1 Petrus 2 ayat 1 dikatakan, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu muncul tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka menyangkal penguasa yang telah menebus kita dari dosa kita. Mereka bisa menyangkal Yesus yang sudah membebaskan kita dari maut. Kalau kita tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, saudara, seperti saksi-saksi Yehova yang menyamar menjadi seperti Kristen,
yang sudah digenapi sekarang yang mungkin kita bingung. Seperti ini contoh, hari-hari ini kalau saudara perhatikan, banyak orang lebih suka cerita-cerita dongeng. Lebih suka kalau duduk bicara hal-hal yang tidak bermanfaat daripada bicara firman Allah. Orang tidak terlalu suka dengan khotbah yang benar, dan orang lebih suka dengan khotbah yang menghibur orang. Orang tidak suka dengan khotbah yang benar, tapi orang lebih suka tertarik pada perkataan-perkataan dan tertarik pada kesaksian-kesaksian yang sebenarnya itu melenceng jauh dari firman Tuhan. Apalagi kalau ada orang yang tiba-tiba muncul, saya mati lalu Tuhan bawa saya ke surga. Sampai di sana saya lihat iblis menyiksa orang-orang yang tidak percaya begitu. Begitu karena dia bicara dia yang pergi ke sana. Dia Tuhan bawa dia jalan-jalan di neraka. Dia lihat iblis menyiksa orang-orang yang berdosa. Lalu semua tanggal ini yang begini, ini yang bagus. Saudara pernah baca firman Allah, iblis menyiksa orang? Iblis di neraka itu disiksa. Tidak ada orang yang angkat dia untuk menjadi algojo di situ lalu menyiksa orang. Dia yang justru disiksa. Pokoknya kadang-kadang kalau saudara lihat kesaksian kadang-kadang aneh-aneh, tapi itu orang yang lebih suka dengar. Saya pergi duduk minum kopi dengan Petrus di teras surga. Mereka menamakan diri mereka hamba Tuhan, dan orang lebih cepat percaya itu, saudara. Kalau dengar cerita-cerita dongeng, orang lebih cepat percaya, orang lebih suka dibanding dengan duduk dengar firman Allah. Dan itu digenapi, saudara-saudara. Saudara perhatikan 2 Timotius 4 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-6. Karena akan datang waktunya orang tidak lagi dapat menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru palsu menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Dan itu orang lebih suka di zaman sekarang, saudara-saudara. Kalau pengkhotbah yang bicaranya keras, itu terlalu keras. Cari yang kita lucu-lucunya banyak supaya kita bisa tertawa. Apalagi contoh-contoh yang digenapi, seperti orang-orang percaya dibenci, orang-orang percaya dihina, dilecehkan. Kalau kita lihat itu, kita begini, kenapa ini terjadi? Saudara tidak usah heran, karena itu bukan hal baru. Seperti yang malaikat katakan kepada perempuan-perempuan ini, ini bukan berita baru. Kebangkitan Yesus bukan berita baru, tapi itu sudah pernah disampaikan. Bahkan apa yang engkau alami hari ini juga, itu bukan berita baru. Tuhan sudah jauh-jauh hari menyampaikannya, bahwa kalau kita itu Tuhan, pasti kita dibenci, kita dihina, kita dilecehkan. Dan saudara, sejarah kekristenan mencatat bahwa kekristenan bertumbuh dari apa? Ketika orang-orang Kristen dihina, dilecehkan, bahkan mereka menderita, kekristenan bertumbuh dari situ. Saudara tahu, orang Kristen itu disiksa selama periode 10 kaisar. Mulai dari Kaisar Nero sampai Konstantinopel. Makanya di dalam salah satu surat kepada jemaat yang ada di 7 jemaat itu Tuhan bilang apa? Kamu akan disiksa selama 10 hari. 10 hari itu menggambarkan 10 kaisar, masa pemerintahan 10 kaisar. Itu dari awal orang Kristen sudah menderita. Jadi kalau hari ini saudara jadi orang Kristen dan tidak mau susah, ya, itu sesuatu yang baru. Yang benar itu adalah jadi orang Kristen harus begitu. Orang tidak suka kita, orang gosip kita, orang lecehkan kita. Kadang-kadang saya bilang minggu banget, kadang kita dengar orang omong kita begini, saya sudahlah. Tuhan Yesus yang tidak pernah berbuat dosa, hidupnya lurus saja. Masih ada orang tidak suka. Tulis dosa apa? Bahkan yang jualnya itu bukan orang dari luar.
Pelayan Injilnya yang jual dia. Iya kan 10 pelayan Injil, 12 pelayan Injil di samping dia. Ibu Maria, Bapak Yulis, Bapak Yeri, baru 3 yang suka banget. Tuhan Yesus pilih khusus dari sekian ribu orang yang ikut dia. Dia pilih khusus 12 orang untuk memberikan mereka, menjadikan mereka pelayan-pelayan. Dan yang jual dia bukan orang dari luar. Yang jual dia itu adalah salah satu dari orang yang dipilih itu. Dan yang membenci dia juga bukan orang dari luar. Yang membenci dia itu adalah orang-orang yang pintar Alkitab, yang pintar Taurat, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang mencari-cari kesalahannya lalu menjual dia. Nah, kalau hari ini saudara baru disindir sedikit saja saudara sakit hati, itu hal yang baru. Orang baru tidak suka dengan saudara sedikit saja, saudara sudah mulai, aduh kenapa orang tidak suka saya? Ya memang hidup akan begitu saudara-saudara. Orang hilang kasih terhadap sesama, orang mementingkan diri sendiri, orang mulai malas gereja, orang lebih suka dendam. Yang saudara, orang suka menjelekan orang. Menjelekan orang sekarang ini tidak harus di depan dia baru menjelekan. Tiba-tiba dia naik status di Facebook, naik story WA. Hampir tiap hari kita ketemu orang punya story WA yang sindir orang, ya, yang omong orang. Tapi firman Allah itu bukan apa? Memang firman Allah digenapi, saudara-saudara. 2 Timotius 3 ayat 1-4 yang begini. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba Tuhan. Mereka akan membual, menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan memberontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak peduli dengan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak pikir panjang, berlagak tahu, lebih suka menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Sudah bisa di-list semua oleh Rasul Paulus. Dan para ahli berkata bahwa 80% firman Allah sudah digenapi. Tinggal 20% yang sekarang digenapi dan akan digenapi karena itu berhubungan dengan akhir zaman. Termasuk kedatangan Kristus, pengangkatan ke surga, termasuk neraka, termasuk antikris, pasti digenapi saudara. Dan karena itu saudara, kita ini yang anak-anak Tuhan inilah yang harus bangkit dan menjadi terang. Amin saudara. Amin. Kita yang anak-anak Tuhan inilah, kita yang sudah menikmati kebangkitan Kristus inilah, kita yang sudah percaya kepada Kristus inilah, kita harus berpikir bahwa karena firman Allah pasti digenapi, kita semua harus bangkit dan menjadi terang bagi orang lain. Ini malah hari Minggu anak Tuhan yang ajak orang untuk pergi ke pantai. Maksudnya sementara jam ibadah, sudah tidak gereja diajak orang pergi ke pantai lagi ke serba bebas naik happy Sunday. Padahal dia malah tahu dia tidak gereja. Dia ada di pantai dulu, happy Sunday. Coba happy Sunday itu di depan pintu gereja masih baik. Ini sudah tidak gereja. Dia yang ajak orang piknik, baru happy Sunday. Kita bicara hal-hal yang sederhana saudara-saudara. Karena kalau kita bicara yang terlalu teologi yang terlalu tinggi, sukar kita memahami. Kita bicara eskatologi, pneumatologi, soteriologi, harmatologi dan lain-lain. Saudara bingung logi apa? Bapak Yunus. Tapi hal-hal praktis ini kita harus lakukan dulu, kita harus kerjakan dulu. Bahwa kalau firman Allah pasti digenapi. Maka kita yang anak-anak Tuhan ini harus bangkit dan menjadi terang. Karena semua yang terjadi di sekitar kita itu bukan hal baru saudara. Semuanya pasti digenapi dan sudah tercatat di dalam Alkitab. Dan
Karena Markus 13 ayat 31 firman Allah berkata, langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Amin, saudara. Perkataan Tuhan itu tidak akan berlalu. Bumi boleh bergoncang, langit akan habis lenyap, bumi akan habis lenyap, tapi firman Allah ini pasti digenapi. Kalau firman Allah bilang satu saat orang berdosa akan dilemparkan ke neraka, pasti digenapi. Orang yang tidak percaya Yesus kalau suatu saat dilemparkan ke neraka, pasti digenapi. Ya memang betul, nanti di akhir zaman akan tampil pengolok-pengolok seperti di dalam kitab Petrus 1 Petrus, mereka bilang, dari dulu juga omong Tuhan mau datang, Tuhan mau datang, Tuhan mau datang. Sampai sekarang mana Tuhan datang? Belum tahu datang. Tapi di situ ada bagian yang disampaikan bahwa waktu Tuhan itu tidak seperti waktu kita. Langsung dijelaskan di situ. Satu hari bagi manusia sama dengan 1000 hari bagi Tuhan. 1000 hari bagi manusia sama dengan 1 hari bagi Tuhan. Jadi kalau ada firman Tuhan yang berkata kedatangan Tuhan semakin dekat, tapi sudah 2000 tahun, Yesus belum tahu-tahu datang. Bagi manusia itu 2000 tahun, tapi bagi Allah itu baru berapa tahun? 2 hari. Karena itu saudara-saudara, sebelum keluargamu yang lain mati di dalam dosa dan dilemparkan ke neraka, ya kita kan orang Kristen kan percaya bahwa kalau sudah mati dalam dosa pasti masuk neraka kan. Kalau mati tidak percaya Yesus pasti masuk neraka kan. Makanya kita tidak bisa lagi berdoa buat orang mati lalu Tuhan ampuni dia. Makanya kalau saudara komen orang mati itu, ya jangan lagi komen semoga Tuhan mengampuni dosanya dan memberikan tempat yang terbaik buat dia. Saudara tidak perlu lagi semoga Tuhan memberikan tempat yang terbaik buat dia di sisinya. Karena mau masuk surga atau masuk neraka itu keputusan seseorang ketika dia masih hidup. Saudara masih ingat cerita tentang Tuhan Yesus menyampaikan cerita tentang orang kaya dan Lazarus? Itu jelas. Orang kaya yang tidak takut Tuhan itu mati, langsung dilempar ke neraka. Lazarus yang walaupun dia miskin dan hidup takut Tuhan, waktu mati langsung dibawa ke surga. Dan di sana terjadi percakapan yang menarik. Ada pelajaran teologi di situ. Orang kaya itu sampai minta ampun. Dia menyesal. Bahkan dia bilang kalau memang saya sudah tidak bisa dibawa ke sana, suruh saja Lazarus datang di ujung jari bisa lidah, saya haus sekali. Yesus bilang ada jurang yang memisahkan. Dan dia bilang kalau begitu suruh saya kembali. Suruh Lazarus kembali ke khotbah kasih saudara masih ada di sana. Saya tidak mau nanti mereka mati masuk di tempat yang sama. Tuhan Yesus bilang apa? Di situ ada firman Allah, ada kitab Musa, ada para nabi. Kalau dia tidak mau dengar, orang mati datang khotbah juga, dia pasti tidak mau dengar. Makanya kalau kita dengar firman Tuhan tuh pasang telinga baik-baik. Karena kalau pendeta kecil seperti saya khotbah orang sudah tidak dengar, mau pendeta besar juga tidak dengar. Tuhan Yesus bilang yang mati saja kalau datang berkhotbah orang tidak mau dengar. Semua pasti digenapi. Tidak ada satu Alkitab firman perkataan pun yang tidak digenapi. Semua pasti digenapi. Orang mati di luar Kristus pasti neraka, itu sudah pasti. Orang mati di luar Kristus pasti sudah surga. Jadi saudara ikut Tuhan itu jangan sampai saudara bosan-bosan ini. Kita sudah ikut Tuhan sungguh-sungguh, tapi Tuhan sudah tidak datang kita kembali saja. Saudara pasti digenapi. Dan karena itu hari ini Tuhan panggil kita ada di sini. Tuhan panggil kita menjadi anak-anak Tuhan. Dia sudah kasih keluar kita dari kumpulan-kumpulan orang yang tidak mengenal Allah, dari tempat yang gelap dibawa ke dalam terang yang adalah
manusia, orang-orang yang dipanggil keluar dari gelap, dibawa ke dalam terang. Untuk apa? Mari kita beri diri kita menjadi saksi. Amin, saudara. Jadi terang karena kita sudah hidup dalam terang. Jangan lagi kita sudah ada di dalam terang, kita duduk di orang kita yang memulai emosi. Seharusnya dulu dari orang kita mulai ngomong, aduh, saya diberkati sekali, saya punya hidup karena Tuhan udah begini. Ada orang pikir bersaksi itu terlalu sulit. Saya bilang bersaksi itu terlalu gampang. Dengan cara apapun saudara bisa arahkan orang untuk mereka bisa dengar Injil, saudara. Hanya memang kadang-kadang kita lebih suka bicara hal-hal yang omong kosong dibanding kita bicara firman Allah. Pintu masuk untuk menginjil orang itu gampang. Sementara makan saja kita bisa bersaksi. Puji Tuhan, hari ini kita bisa makan itu karena berkat Tuhan. Terus sudah bisa masuk bersaksi buat orang. Amin, saudara-saudara. Nah, yang kedua yang saya mau sampaikan kepada kita adalah kenapa kita harus menjadi saksi, menjadi terang? Karena kebangkitan Kristus itu memberikan kehormatan kepada kita untuk kita melayani Tuhan. Melalui kebangkitan Kristus kita mendapatkan kehormatan untuk kita melayani Tuhan. Saudara lihat ayat 7, saudara perhatikan di situ. Ayat 7 dikatakan begini, dan segera pergi dan katakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Saudara, waktu Yesus menampakkan diri dalam ketika berita disampaikan kepada kedua perempuan ini, saudara, di situ ada perkataan yang menarik di situ. Malaikat bilang kepada kedua perempuan ini, segera pergi katakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Mereka disuruh segera pergi dan segera memberitakan kabar tentang kebangkitan Yesus. Apakah kalau tidak cepat-cepat pergi lalu sampaikan berita ini basi, saudara-saudara? Tidak. Tapi Tuhan tahu bahwa mereka murid-murid sangat membutuhkan berita kebangkitan itu. Karena pada waktu itu iman mereka sudah lemah, saudara-saudara. Iman mereka sudah goyah, mereka ada dalam ketakutan, mereka ada dalam keadaan di mana mereka sudah tidak ada lagi pengharapan, saudara-saudara. Sehingga murid-murid bilang, segera pergi dan beritakan kabar kebangkitan ini kepada saudara-saudara, kepada murid-muridnya, karena mereka sangat memerlukan dan membutuhkan berita itu. Mungkin perempuan-perempuan ini itu masih pengen di situ. Ya, karena ini satu kejadian yang luar biasa, pengen lihat-lihat kuburnya. Waktu kita ke Israel saja sampai di Garden Tomb, saudara-saudara, tempat Yesus dikuburkan, saudara-saudara, kita tidak pengen cepat-cepat pergi dari situ. Tour guide bilang, ayo bapak-bapak, ibu-ibu kita pergi, masih ada tempat lain. Tunggu sebentar, foto-foto dulu. Saya yakin waktu itu kalau saya tidak ada HP, ini berita yang viral, saudara-saudara. Apalagi kalau pakai Facebook Pro, ini waduh, ini yang komen akan banyak, yang nonton akan banyak, yang like akan banyak, dan pasti mereka cepat-cepat abadikan dulu, tunggu dulu, kami rekam dulu, kami video dulu, kami kasih naik di reels dulu, supaya wah ini berita yang hangat, saudara. Tapi waktu mereka masih senang menikmati keadaan itu, mereka bilang stop. Karena berita kebangkitan harus disampaikan kepada murid-murid. Stop, sekarang pergi. Sampaikan kepada murid-muridnya karena mereka sangat membutuhkan berita ini, saudara-saudara. Nah, saya mau sampaikan kepada kita begini. Sukacita karena kita sudah diampuni. Sukacita karena kita sudah diselamatkan, sukacita karena kita sudah masuk surga, itu sesuatu yang penting. Waduh, puji Tuhan. Tapi ingat baik-baik bahwa berita tentang anugerah itu kita tidak boleh nikmati sendiri, harus segera disampaikan kepada orang lain. Amin. Amin, saudara. Berita anugerah itu harus disampaikan kepada orang lain. Kita tidak boleh menikmatinya sendiri. Harus pergi
Di situ dalam ayat 8 dan ayat 9 dikatakan mereka segera pergi dari kubur dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari secepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembah Dia. Wah, saudara, sesuatu yang mereka cari tiba-tiba muncul di depan mereka. Sukacitanya begitu luar biasa, mereka memeluk Dia, mereka menyembah Dia. Tapi ketika mereka memeluk Dia dan memegang Dia, ayat 10, Yesus bilang begini, maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sana mereka akan melihat Aku." Mereka lagi asik menyembah, mereka lagi asik memuji, mereka lagi asik bersyukur, menikmati kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka. Tiba-tiba Yesus bilang, "Sekarang cepat pergi. Pergi dan sampaikan berita ini. Pergi dan sampaikan berita ini." Saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Saudara jangan hanya tinggal di dalam gereja menyembah. Saudara melayani di dalam gereja menyembah. Tapi Tuhan Yesus bilang, "Ayo sekarang keluar dari gerejamu, pergi dan beritakan kepada orang lain." Amin, saudara. Amin. Ayo sekarang keluar dari gerejamu. Bukan sekarang, maksudnya jangan lagi dengar khotbah saya. Jadi kadang-kadang kita orang Kristen lebih nyaman di dalam gereja. Dan saudara tahu gereja akan mati kalau tidak ada penginjilan di dalam gereja. Gereja akan mati kalau jemaat hanya mau menikmati hadirat Tuhan di dalam gereja dan tidak mau memberitakan Injil. Gereja itu tidak akan bertumbuh dan berkembang. Padahal ada orang lain yang harus dijangkau di sekitar kita. Ada orang lain yang harus dengar berita ini. Jadi saudara-saudara, lewat kebangkitan tahun ini, saya mau kembali membangkitkan semangat kita untuk menginjil. Apalagi saudara ada di tengah-tengah penginjil dua yang luar biasa sekarang. Masa saudara tidak tertarik, Pak Yunis, ajak saya kita pergi menginjil yuk. Saya mau ikut menginjil. Amin, saudara. Pak Yunis dapat. Cuma gereja itu harus menjadi gereja yang menginjil, saudara. Karena kita dipanggil bukan hanya untuk duduk dan menyembah Tuhan. Saudara lihat, kedua perempuan ini mereka lagi asik menyembah, mereka lagi asik menikmati hadirat Tuhan, mereka lagi menikmati bagaimana Yesus ada di tengah-tengah mereka. Apa yang mereka cari, mereka dapatkan dan mereka pikir ini tempat yang nyaman bagi kami. Kami akan menyembah berapapun lamanya, kami siap menyembah. Yesus bilang berhenti menyembah sekarang, pergi dan kabarkan berita ini. Makanya saudara-saudara, bagi saya melayani Tuhan itu kadang-kadang saya kalau melayani Tuhan itu kadang-kadang sampai keluarga saya korbankan dan ya itu kadang-kadang jadi masalah. Karena bagi saya, saudara, saya kemarin saudara-saudara, ini ada cerita yang memang bagi saya. Kita lagi sementara di rumah sakit, tiba-tiba perkantas minta saya khotbah hari Sabtu. Bro, saya mau tolak. Tapi Roh Kudus bilang pergi khotbah saja, tidak apa-apa. Tapi yang menariknya sudah tahu kalau perkantas minta khotbah itu selalu khotbah eksposisi. Kalau minta saya eksposisi kita, dan mereka tiba-tiba saya bilang temanya apa? Pak, temanya adalah kesia-siaan apakah ada di dalam Kristus, dan mereka minta saya eksposisi kitab pengkhotbah dari pasal 1 sampai pasal 4. Sementara saya ada di rumah sakit dengan hiruk-pikuk pasien yang begitu banyak, saya mau minta batalkan, saya sudah tidak enak. Dan saya berapa hari tidak tidur, tapi di tengah hiruk-pikuk manusia yang begitu banyak, saya mencoba menyiapkan khotbah. Bagi saya, ya, memberitakan Injil itu adalah sesuatu yang luar biasa, sukacita yang saudara. Mau 2, 3, 4 orang bagi saya itu sukacita yang luar biasa. Makanya kalau orang minta saya beritakan Injil, saudara, berapapun orangnya, kalau saya jadwal kosong, saya pasti akan beritakan Injil. Kenapa? Ini sebuah kehormatan. Martin Henry bilang begini, saudara, para wanita itu diutus untuk mengabarkan berita itu kepada para murid. Dengan demikian mereka dijadikan rasul untuk para rasul.
para rasul. Sebuah kehormatan. Karena seharusnya murid-murid yang mendapatkan berita itu duluan, murid-murid yang memberitakan kabar itu. Dan kedua wanita ini bukan rasul, tapi mereka mendapatkan kehormatan, dan kehormatannya apalagi saudara perhatikan, dua wanita ini disuruh khotbah kepada murid-murid yang 11 itu. Pergi khotbah kasih mereka bahwa Yesus sudah panggil. Sekali lagi saudara, berita kebangkitan Yesus adalah berita yang istimewa, kabar baik, kabar sukacita. Dan karena itu saudara-saudara, kalau bicara tentang bangkit dan menjadi terang, kita semua harus menjadi saksi. Dari mandat yang diberikan kepada dua wanita ini membuktikan kepada kita bahwa seharusnya kita semua memberitakan Injil. Amin saudara-saudara. Amin. Bukan hanya pendeta saja. Amin Bapak Usul. Sampai orang datang dari Batako, tanya-tanya Batako, omong harga habis. Saya bisa kerja di sini karena anak Bapak itu. Kalau tidak mungkin saya mati kalau Tuhan tidak tolong saya. Saya hidup dengan dua anak saya, kami bekerja begini. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Apakah Bapak juga rasa kebaikan Tuhan seperti itu? Dia sudah mulai akan cerita panjang lewat. Oh, tidak perlu harus tahu firman, tidak perlu harus kutip Alkitab. Kadang-kadang kita ini bikin pelayanan, bikin kesaksian pemberitaan itu terlalu susah karena mungkin kita berpikir saya ini tidak tahu Alkitab. Satu Korintus 2 ayat 7. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Rahasia ilahi dari Allah yang harus kita sampaikan. Dan karena itu saudara-saudara, melalui kebangkitan Kristus ini, saya pikir roh kita harus semangat. Dan ini harus disadari oleh kita semua. Baik saya sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, Bapak Yunis sebagai seorang penginjil bersama dengan istri, tapi kita semua yang hadir saat ini juga. Saudara main musik itu juga melayani Tuhan, menginjil itu saudara. Saudara WL itu juga menginjil. Karena itu kalau main musik WL hari Minggu, latihan bagus-bagus. Kasih yang terbaik buat Tuhan. Jangan asal-asal. Orang kalau lomba pocong-pocong, hadiahnya cuma 1 juta. Pengeluaran untuk latihan itu lebih dari 1 juta. Pagi latihan, sore latihan, beli aqua, beli kue, charter untuk pergi. Saudara, mereka akan berusaha berikan yang terbaik. Hadiahnya cuma 1 juta. Tapi pengeluaran untuk latihan dan lain-lain, sewa kostum, sabun kostum dan lain-lain, itu lebih dari 1 juta. Dan mereka berusaha tampilkan yang terbaik. Saudara-saudara, dengarkan saya baik-baik. Saudara melayani Tuhan tidak digaji di gereja ini, tapi ingat, firman Allah berkata bahwa setiap jerih lelahmu tidak akan sia-sia. Saudara mendapatkan upah yang kekal. Amin saudara. Masa saudara main-main dengan Tuhan? Masa saudara main-main dengan pelayanan? Masa saudara WL main-main, single main-main? Masa saudara main musik main-main? Sampai kain semua jatuh. Makanya saya itu saudara-saudara buat keputusan dalam hidup saya. Saya mau khotbah di 2 orang kah, 3 orang kah, 5 orang kah. Saya harus kasih yang terbaik. Kalau saudara dikasih kepercayaan untuk ada dalam sebuah pelayanan, sekecil apapun itu, berusaha untuk berikan yang terbaik buat
Saudara tidak perlu sarjana, no problem. Menjadi hamba Tuhan memberitakan Injil tidak perlu sarjana. Makanya GSJ itu bisa menerima pendeta-pendeta walaupun mereka bukan sarjana, asalkan mereka punya hati yang mau melayani. Kita tabiskan dari pendeta. Asalkan mau melayani Tuhan sungguh-sungguh, berikan seluruh hidup untuk Tuhan. Saudara jadi pemimpin, kaum pria, kaum wanita, kaum muda sekolah minggu. Saudara pimpin konsel, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Persiapkan diri dengan baik untuk pelayanan. Saya kadang-kadang harus punya pelayan itu, saudara. Kadang-kadang orang pikir bahwa khotbah di ibadah raya itu harus sesuatu yang bau gitu. Atau melayani Tuhan di depan orang banyak baru itu sesuatu yang bau. Padahal saudara, Tuhan Yesus hanya untuk seorang perempuan Samaria yang berdosa di sumur, yang berdosa. Dia ambil waktu begitu lama tinggal di sumur sampai perempuan itu datang. Dia khotbah kasih perempuan itu, dia ngajar perempuan itu. Cuma satu orang. Tapi Tuhan investasikan waktu yang begitu luar biasa untuk satu perempuan ini. Filipus ketika dia sedang asik-asik lagi KKR, saudara-saudara. Lagi asik-asiknya KKR. Dia sedang berkhotbah di depan banyak orang. Tiba-tiba Tuhan suruh dia pergi ke Gaza. Ternyata yang tunggu dia di sana siapa? Cuma satu orang. Sida-sida Ethiopia, cuma satu orang yang tunggu. Tapi Tuhan suruh tinggalkan KKR, pergi ke Gaza. Dan ternyata ada satu orang yang tunggu dia di situ. Oh, kalau kita sekarang, saya lagi KKR, kalau Tuhan bilang ada satu orang tunggu, saya pergi dulu. Pak, ini KKR terhormat, Pak. Lagi pimpin pujian di KKR besar, bilang ada satu orang yang tunggu, pergi dulu. Jadi saudara, sebenarnya kita tidak boleh membatasi pelayanan itu. Oh, ini pelayanan besar, ini pelayanan kecil, ini cuma 5 orang, ini cuma beberapa orang. Saudara kan tahu, untuk investasi untuk buka gereja ini kita ini bukan lain-lain, habis-habisan ini. Kita dapat apa? Ini kita semua kan habis-habisan untuk Tuhan. Mulai kita kontrak di Bunga Waru dengan jemaat yang baru 1 kali ibadah 5-6 orang. Saudara tahu 1 tahun kita kontrak 20 juta. Sampai 2 tahun kita kontrak 40 juta mulai dari perencanaan ini buat gereja ini. Sebenarnya kalau kita pikir secara logis kan ya saudara, lebih baik jemaat semua 3 bikin hilang saja kan aman. Buat apa lagi kita bikin ini. Tapi semua uang yang kita keluarkan ini saudara tidak ada nilainya. Kalau tiba-tiba ada satu orang yang bertobat, itu nilainya lebih dari puluhan bahkan ratusan juta. Kenapa? Karena untuk menyelamatkan satu orang, Tuhan Yesus itu rela tinggalkan tahta kemuliaannya, lalu matinya itu secara sadis hanya untuk satu orang. Makanya Tuhan Yesus bilang, kalau ada satu domba yang tersesat, 99 ditinggalkan, yang satu dicari. Dan kalau satu orang bertobat, seluruh surga bersukacita. Maka sudah tidak senang tiba-tiba saudara bawa satu orang datang dan bertobat. Amin saudara. Saudara kalau bisa kasih keluar uang untuk satu orang bertobat, mungkin 100.000. Saudara bayar dia punya ojek, ikut KKR, ikut ibadah. Tapi kalau dia bertobat, nilai 100.000 itu tidak ada apa-apanya saudara.
Makanya kita bangun gereja, sudah tahu bahwa bangun gereja di Kendarelang itu membutuhkan biaya yang cukup besar. Tapi saya berkomitmen untuk tidak akan kasih tanggungan 1 sen juga kepada jemaat. Kalau ini mau sumbang, silakan sumbang, sukarela. Dan kalau di mana-mana pendeta itu hanya tinggal atur ini, atur itu, suruh buat ini, suruh buat ini. Saudara tahu, saya habis-habisan. Saya bahkan tidak malu untuk cari uang. Satu yang saya pikirkan, asal saya tidak cari uang untuk diri saya. Kalau saya cari uang untuk diri saya malu. Tapi kalau untuk pekerjaan Tuhan, apa saja saya lakukan, saudara. Kita membangun gereja-gereja di Alor, di Flores, di Sabu. Saya tidak malu cari uang, saudara. Asalkan ada satu orang yang bisa bertobat, saudara. Saya tidak malu diperhadapkan di sini. Kita bangun gereja di Bogor Mandiri itu, saudara. Saya menghadap camat, menghadap kapolsek, menghadap kepala desa, tidak terhitung. Orang maki anjur saya tidak terhitung. Tapi bagi saya kalau ada satu orang bertobat di Bogor Mandiri, itu sesuatu yang luar biasa. Sukacitanya melebihi kata-kata makian yang saya dapatkan, kata-kata hinaan yang saya dapatkan. Kita buka gereja di Lamongan juga begitu, saudara-saudara. Sampai Kementerian Agama panggil saya. Tapi puji Tuhan, saudara. Sekarang di Lamongan itu sudah sekitar hampir 70 orang. Saya cari uang, kita bangun gereja. Di Alaan, saya bilang, kamu berdoa, kita pasang keramik. Saya cari uang. Di Sabu, di sini, di Kendarelang, di mana-mana, saudara-saudara. Saya tidak malu cari uang. Asalkan saya bukan minta untuk diri saya. Kalau minta untuk pekerjaan Tuhan, saya tidak malu, saudara. Kalau saudara malu bersaksi untuk Kristus, Alkitab berkata satu saat Kristus juga akan malu mengakui saudara. Amin, saudara. Amin. Betul kan? Firman Allah bilang kalau engkau malu bersaksi, malu mengakui Kristus, satu saat juga Kristus akan malu mengakui saudara. Dan karena itu, saudara-saudara, saya mau kembali membangkitkan semangat kita hari ini, supaya jangan hanya dari orang Kristen yang sudah nyaman di dalam gereja, sudahlah. Apalagi gereja saudara pakai AC lagi, nyaman betul-betul. Saya di Kendarelang habis khotbah itu keringat besar-besar. Ini sampai sekarang satu keringat juga belum keluar. Tapi mari, saudara. Masih ada banyak kursi yang kosong. Cari keluarga saudara yang mungkin mereka Kristen tapi tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Bagi saya itu bukan masalah organisasinya, saudara. Makanya saya sudah di Moru sudah 7 tahun saya di Moru. Saya bolak-balik, saudara-saudara. Ada orang yang mereka bilang begini, oh dia pergi pelayanan di Moru terus itu karena di situ orang kaya. Saudara tanya, saya harus pelayan, saya tidak pernah ambil uang, sampai saya juga ada pelayanan. Oh dia mau buka gereja di sana. Ya kalau orang mau buka gereja kita buka, tapi saudara buktinya aku sudah 7 tahun saya tidak pernah ajak orang-orang itu mari masuk di SJA. No, karena di bagi saya organisasi itu tidak menyelamatkan kita. Tapi kita harus ada di organisasi yang tepat untuk kita bertumbuh iman kita, semangat misi kita itu harus dibangkitkan. Jadi kalau saudara berbuat kesalahan, berbuat salah, lalu saudara ditegur, itu seharusnya saudara bersyukur. Amin, saudara. Ini tegur di depan kita muka senyum manis, tapi setelah balik belakang dia muka kayak pepaya moro.
Di sini tidak ada, makanya saya boleh ngomong. Tapi tempat lain itu kadang-kadang saya pernah bersaksi kan, saya dulu pernah gembala di satu tempat. Saya habis khotbah, saudara-saudara, saya baru mau turun dari mimbar, tiba-tiba satu jemaah dia bangkit berdiri berdoa saya. Bayangkan itu, baru selesai khotbah, pas mau turun dari mimbar dia berdiri, doa saya. Bukan bilang Bapak gimana, doa saya. Saya bilang, Bapak, saya belajar homiletika. Dan di dalam pelajaran homiletika itu saya diajar untuk berkhotbah, saya tidak boleh sindir orang. Apalagi kalau siap khotbah khusus untuk satu orang itu tidak boleh. Bayangkan kalau ini hari saya siap khotbah, pokoknya selama khotbah saya hanya mau sindir ombil saja. Saudara yang begini banyak ini dapat apa? Pas saya omong begitu dibilang, omong kosong, doa saya. Saya bilang, Bapak minta maaf kalau seandainya Bapak merasa khotbah ini kena di Bapak. Tapi dari hati yang tulus, saya tidak pernah khotbah Bapak. Saya pernah harus khotbah orang bilang bagi baranaknya segala macam. Saya sudah makan garam, saudara-saudara. Dan hari ini saya bersyukur karena sekalipun kadang-kadang ya harus lupa, kadang-kadang orang puji Tuhan terima kasih, tapi harus pelayanan, kadang-kadang orang juga tidak suka, orang berpaya modok dengan kita. Tapi bagi saya Injil harus diberitakan. Amin, saudara. Tuhan Yesus saja yang apa yang dia alami itu lebih mengerikan dibanding dengan apa yang kita alami. Ya. Jadi kalau saudara sama Bapak Gembala dan Ibu Gembala marah-marah sedikit itu wajar. Apalagi saya dari sebagai suka marah. Tapi mari saudara-saudara, saya mau sampaikan kepada kita supaya kita harus melihat bahwa melayani Tuhan itu adalah sebuah penghormatan dan bukan beban. Saudara-saudara, bahwa Allah sebenarnya tidak butuh kita. Saudara tahu, waktu Yesus lahir, berita tentang Yesus lahir itu Allah pakai malaikat untuk beritakan kepada gembala-gembala. Dan hari ini, waktu Yesus bangkit, Allah pakai malaikat untuk beritakan kepada kedua perempuan ini bahwa Yesus bangkit. Dan saya pikir-pikir, saudara, sebenarnya Tuhan butuh kita untuk beritakan Injil. Kalau seandainya Tuhan pakai malaikat untuk beritakan Injil, akan lebih efektif. Bayangkan, saudara, tiba-tiba langit terbuka, lalu malaikat berbaris di langit, lalu mereka bilang, kalau kamu tidak bertobat, kamu neraka semua. Siapa yang tidak gemetaran? Hari ini, saudara-saudara, semua akan berlutut minta ampun dan akan lebih efektif kalau malaikat yang berkhotbah. Tidak terlalu capek. Tapi kenapa Tuhan pakai kita? Itu sebuah kehormatan, saudara. Amin. Beri dulu tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kalau malaikat yang main musik, waduh, akan lebih mengerikan. Apalagi kalau malaikat yang pimpin pujian, pasti Ibu Maria langsung sembunyi di bawah mimbar. Kalau malaikat yang pimpin pujian, tapi kenapa Tuhan tidak tiba-tiba Tuhan buat KKR, saudara? Dikumpulkan semua malaikat di surga, di langit, saudara, dibuka langit, lalu langsung semua malaikat, ada yang main musik, ada yang main bass, ada yang main keyboard, ada yang main gitar, ada yang pimpin pujian, ada yang singer. Lalu tiba-tiba ada satu malaikat yang khotbah. Saudara tahu, saya jamin semua orang akan bertobat. Tapi kenapa Tuhan pakai kita? Itu kehormatan. Makanya Martin Henry bilang begini, panggilan untuk melayani merupakan suatu perkemahan yang besar, sehingga oleh karenanya mereka yang dipanggil itu harus mengucap syukur kepada Kristus. Karena itu kan lebih efektif kalau Tuhan pakai malaikat.
Buktinya waktu Yesus lagi pun pakai malaikat, gembala-gembala langsung lari ketakutan. Saya masih ingat cerita waktu Lady Diana menikah, saudara-saudara, Ratu Inggris ya. Waktu dia menikah, dicarilah artis dari seluruh dunia. Kira-kira siapa yang bisa menyanyi di pernikahan yang akbar ini? Lalu tiba-tiba dapatlah seorang artis dari New Zealand dipanggil untuk menyanyi di pernikahan Lady Diana ini, saudara-saudara. Lalu ketika orang menghubungi oleh dia, orang tanya, kami bayar berapa untuk kau menyanyi di pernikahan Ratu Inggris? Apa yang dia bilang? Saya tidak perlu dibayar. Karena untuk bisa menyanyi dari sekian banyak artis di dunia, kalau saya bisa dipilih untuk menyanyi di pernikahan ratu, itu semua kehormatan bagi saya. Saya tidak perlu dibayar. Bayangkan, dari jutaan artis di dunia, saya yang dipilih. Buat apa lagi bayar saya? Itu sebuah kehormatan. Nah, itu adalah pernikahan ratu. Ini raja segala raja yang dipanggil kita. Amin, saudara. Maka sudah tidak bersyukur. Dari sekolah yang terbatas, dari kemampuan yang terbatas, dari menyanyi yang masih fals-fals, dari main musik yang masih fals-fals, dari mahkota yang masih terbatas kayak saya. Tapi kalau Tuhan panggil kita, saudara, itu sebuah kehormatan yang luar biasa. Amin, saudara. Karena itu, sekarang pulang mulai jadi terang. Saudara harus berdoa, Tuhan, kira-kira saya masih hidup ini, apa yang Tuhan membuat dari saya punya hidup? Tadi malam saya bilang di anak-anak perkantas, kenapa kita pengkhotbah itu temanya semua hidup sia-sia? Karena Salomo ketika menulis surat kitab pengkhotbah itu, dia tulis di masa tuanya setelah dia bertobat. Salomo mau kekayaan, kejayaan, kemuliaan, segala macam dia dapat semua. Istri saja 700. Seribu tambah gundik. Dan saya masih kasih sedikit lucu dengan mereka. Kalau seandainya pada waktu itu sudah ada yang namanya apa yang biasa Guinness World Record, ya, itu dia laki-laki yang memecahkan rekor mertua terbanyak di dunia, 1000 mertua. Kita 1 mertua, saya kepala sakit, dan dia 1000 mertua. Dia dapat segala-galanya, tapi segala-galanya itu mengalihkan hatinya, akhirnya dia jauh dari Tuhan. Cari istri semua dia dapat, 1000 istri. Cari harta, bahkan di zaman dia, perak itu bahkan Alkitab berkata tidak ada harganya. Tapi di masa tuanya ketika dia bertobat, dia tulis kitab pengkhotbah dan dia bilang, semuanya kesia-siaan. Karena apa? Tidak ada yang fana, tidak ada yang abadi di dunia ini. Kekayaan, kehormatan itu hanya mengantar kita terakhir di pintu kubur. Kita kalau sudah mati, kita sudah tidak tahu lagi kita punya peti di papan kemiri, papan jati. Apalagi orang suci putih setelah lukisan Tuhan Yesus lagi pikir ini peti ini harga 20 juta padahal papan kemiri yang orang pakai. Sekarang lagi orang mulai pakai triplek 18 mili. Kalau itu lebih kuat. Triplek. Bukan berarti bahwa kita tidak boleh cari kerja, kita tidak boleh kaya, kita tidak boleh cari uang, tidak, saudara. Tapi itu bukan tujuan utama kita. Tujuan utama kita adalah Tuhan ini.
supaya selama kita hidup kita jadi saksi. Makanya Rasul Paulus ketika dia diadili dan dia akan dihukum mati, dia bilang jadi saya didesak dari dua pihak. Dari satu sisi saya pengen cepat-cepat pergi dan jumpa Yesus, tapi di satu sisi saya juga masih pengen hidup supaya apa? Bekerja dan memberi Tuhan. Silakan kejar karir saudara. Kalau bisa satu saat Bapak Hadir bisa jadi kepala dinas PUPR. Kejarlah. Yang penting pakai cara yang baik. Suatu saat Bapak Bill tambah lagi cabang di mana-mana. Itu tidak berdosa saudara-saudara. Yang berdosanya adalah kalau kita kejar itu dan kita buat Tuhan. Tidak berdosa. Suatu saat di sini ada yang jadi kepala dinas pendidikan, Bapak Erika, maaf ya. Bapak Sius suatu saat bisa jadi bupati Alor. Kami keluarga Jowo itu darahnya darah bupati. Bapak Usu bukan lagi sebagai pekerja di pabrik batako, tapi dia punya pabrik batako. Silahkan kita kerja semua. Saya juga dari dulu bermimpi satu saat kita bangun ini gereja gedung 2 lantai. Amin. Itu sudah silakan bermimpi. Bermimpi tidak butuh uang saudara. Gratis mimpi itu. Tapi satu hal yang jangan sampai kita lupa, itu bukan tujuan utama hidup kita. Amin saudara. Tujuan utama hidup kita adalah Tuhan izinkan kita di dunia ini supaya apa? Kita jadi saksi bagi orang lain. Hidup kita jadi berkat bagi orang lain. Karena itu panggilan kita saudara. Amin saudara. Yang masih muda-muda, pakai masa mudamu untuk kemuliaan Tuhan. Saudara bersyukur kalau di masa muda saudara sudah kenal Tuhan. Bayangkanlah kalau saudara sudah jalan miring-miring baru saudara kenal Tuhan. Apalagi yang saudara membuat lidah sependek, tangan sebelah begini, kaki sebelah begini. Saudara tidur puji seperti selain kan. Apalagi mau khotbah, minta marungga saja orang ha, marungga ha, marungga ha. Banyak orang di masa tua mereka menyesal seperti Salomo karena apa? Dia sia-siakan hidup yang Tuhan berikan, dia sia-siakan hikmat yang Tuhan berikan, dia sia-siakan kekayaan yang Tuhan berikan kepada dia, sehingga di masa tuanya dia menyesal. Makanya di pasal 12 dia tulis kepada orang-orang muda, ingatlah penciptamu di masa mudamu. Karena dulu waktu saya muda saya lupa karena hikmat, kekayaan, kejayaan, kemuliaan yang saya dapat. Makanya saya bersyukur saudara-saudara, kalau Tuhan panggil saya masih muda. Saya bersyukur itu dan saya berdoa Tuhan sampai akhir hidup saya akan mau tetap setia melayani Tuhan. Mau susah, mau senang, mau menderita. Baru hari saya khotbah di Natal ganti, saya masih di dalam khotbah itu saya sempat humor dengan mereka. Kan pendeta ini juga kalau calon dewan kayaknya kan dia bisa menang. Tapi bagi saya melayani Tuhan itu sebuah kehormatan dan kemuliaan yang luar biasa. Beberapa orang pun saya tidak pernah menyesal jadi hamba Tuhan sampai hari ini. Saya tidak pernah menyesal melayani Tuhan sampai hari ini. Coba saudara ambil waktu sedikit, kira-kira 1 hari, mungkin 1 jam, saudara bersaksi bagi orang lain. Waduh, sukacitanya luar biasa. Amin Bapak Usu. Kiranya saudara diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala kita dalam Tuhan.